Komedi terpandai dan berhadiah. Oke. Itu pesertanya warga sini. Warga lokal sini Warga berarti. lokal. Oke. Saya jadi ingat dulu ada anggota DPR RI main judi online, tapi nggak ketangkep karena alasannya bagus. Pas ditanya dia lagi main dinner candy. Komedi ini mas, komedi. Pak Jojo namanya. Dia tuh tukang kayu. Dia yang buat kapal saya. Cuma pernah saya marahin dia waktu itu gara-gara pas saya suruh dia bangun tiang kapal, yang dia bangun malah dinasti. Ini ya, kemerdekaan itu juga sering banget ada ini, lomba-lomba. Teman-teman tahu ya, sekarang yang sedang populer tuh lomba apa? Tarik tambang, tambang nikel tapi. Gitu-gitu aja dah materi saya sampai habis. Warung, kios, sepi. Makin hari yang banyak cuma nur ini. Cahaya maksudnya. Kayaknya agak silau ini hari-hari ini. Cari rokok, cari korek lu. Mana korek? Jadi teman-teman, saya sebagai panitia khotbah komedi terpandai dan berhadiah. Nah, untuk memperingati hari 17 Agustus ke-80, Kios Warlock itu bikin acara. Jadi nama acaranya adalah khotbah komedi terpandai dan berhadiah. Tapi ya biasa gini sudah. Jadi panitia sendiri, ngeset semua alat sendiri. Ini panitia saya lagi satu nih belum datang ini. Alasannya baru bangun tadi. Kamar mandi OTW. Nah, coba saya telepon dulu nih lagi satu siapa nih? Siapa tadi saya lupa simpen namanya nih. Halo? Ya, oh ya. Ya dah. TW hati-hati. Ya semoga dia cepat datang ya sesuai callingan barusan. Ya kalau dia ngerti ya dia masuk. Kalau dia nggak ngerti ya diam. Bapak panitia terhormat. Bus. Ini dia. Saya ada ini. Apa? Sini aja. Oh, dari mana? Oh ya ini ada ini. Ini Ya. kan ini ada alat main bola itu nih. Ini dari desa Suka Komedi. Asik. Sukom. 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 Tadinya mau Sukem. Oh Sukem. Ini. Ini. Sungkem. Oh. Jadi ini. Ya maaf. Jadi ini kan kita sebagai panitia dan sebagai Panitia. juri untuk Juri. acara khotbah memperingati 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Persembahan langsung dari Kios Warlock. Persembahan langsung. Ya. Oke siap. Nah kamu kan di komplek ini udah lama kan? Udah lama banget Udah saya. lama banget. Udah lama banget. Jadi kita harus mencari talenta-talenta yang multi talent, multi talent. Jadi kemana-mana bawa talent. kemana-mana. Ini talentan. Telenan, mau masak. Ada aja, enak iya. Emang. Tapi kok tumben main ke Kios Warlock? Iya, karena kemarin-kemarin kan sibuk ngedesain buat animasi. Oh animasi. Biasa. Oh ini apa kan untuk memperingati Iya. kemerdekaan. Jadi ada yang bikin film. Apa namanya filmnya? Film Satu Untuk Semua. Asik. Iya, terinspirasi dari channel TV tuh. Channel TV. Iya. Support ya. Support, ya walaupun bagaimana ininya lah, gitu kan. Kamu Semoga- kesini kan sebagai panitia. panitia saya mas, Asisten ya, asisten saya. asisten. Nah nanti kita ini kan mau bikin lomba khotbah. Khotbah, Ya. Jadi komedi terpandai dan berhadiah. oke. Nah itu pesertanya warga sini. Warga lokal sini Warga berarti, lokal. oke. Kan kalau malam bapak-bapak sini kan kebanyakan nganggur. Nganggur, Ya. kadang-kadang mah apel. Iya, kadang-kadang mah apel pagi gitu kan. Jadi pesertanya sudah kita siapin. Nanti kita tinggal panggil. Tinggal panggil. Ada 3 pesertanya. Ada 3 pesertanya. Coba dibaca nama-namanya. Oke, ini ada dari Desa Nelayan. Desa Nelayan, Oke, oh bagus sih ini. Pondok Terasi kan. Terasi, perasi.
terasi mau bau udang di sini kan. Ini yang kedua, wah ini nih sahabat kita semua. Ini solusi di tengah malam ini. Solusi di tengah malam ketika emang mager-mager, ojol lah Ojol lah solusinya. Jadi beliau itu profesinya sebagai ojol. Ngekos di dekat sini. Ngekos. Oh. Yang ketiga nih, ini paling sering ngasih donatur ke bapak-bapak ronda nih. Ini dia kalau sholat subuh dia paling pertama di absennya. Paling pertama Fix. dia ya. Fix dari tampilannya paling pertama. Oh, pegawai negeri sholat subuh berarti. PNS ya. Oh iya. Oke, yang ketiga ya. Oke, bisa, boleh. Jadi kita ada 3 peserta di sini. 3 peserta, oke. Bisa disebut tadi siapa aja namanya? Yang pertama ini namanya Teguh Maula. Teguh Maula. Datang Nggak ada dari- nanya gitu, biasa Maulana gitu. Ada, ini kayaknya emang korup aja filenya gitu. Jadi Teguh Maula. Ada nanya nggak ada gitu. Yang kedua, Ada Rian Orange. ini kayak nama minuman. Orange juice. Enggak, Rian Orange. Dia penikmat sepak bola Belanda. Oh, harus. Orange. Iya. harus. Makanya dia datang ke sini mungkin ada maksud harus. lain. Yang ketiga, Ini ada Rio Rio Praditya. Bapak PNS kita. Bapak PNS itu, ya. Paling enggak dia nyumbang lah kan. Paling enggak nyumbang Ya, minimal bisa mana-mana bikin ini apa namanya gerbang itu biasa apa di gerbang itu minimal ya gerbang ya. bukan. Ini kan kalau masuk kampung itu apa? Oh, ini yang ada kotak-kotak gitu. Ini Gapura. Itu loh maksud saya Semuanya. tadi. Kamu tahu dia Bak Beli siapa Iya. yang donaturnya? Siapa? Rio. Makanya nanti dia pasti ceritain itu semua. Tentang Jebak Belik. Enggak, Oh, ceritanya dia sendiri. Iya. Jadi ngomong-ngomongin khotbah ini, khotbah ini kan untuk memperingati hari kemerdekaan kita Yang ke-80. ke-80. Kalau ngomongin usia 80 itu udah tua berarti kan? Udah tua banget. Ya, biasanya kan 60 itu udah meninggal guys. Nggak nyampe 80 ya. Berarti 80 sebuah keberuntungan. bonus biasanya bener bonus. banget keberuntungan. Jadi untuk memperingati hari tuanya Indonesia ini, akhirnya kita bikin acara khotbah benar. dengan tema Indonesia. Ya. Di tengah hiruk pikuk ini. Contoh apa kasus yang akhir-akhir ini di Indonesia yang banyak lagi banget sih. main judi Online. Iya. Dia yang ngakalin bandar, dia yang ditangkap. Gimana ceritanya? Harusnya bandar yang ditangkap kan? Ya, Terus Hambalang. terus tahun lalu itu. Tahun lalu. Yang dekat-dekat ini aja, apalagi kasus di Indonesia ini. Kasus Indonesia udah banyak banget ya, apalagi ya Contoh. ini itu apa namanya ketidakadilan. Style musik, Son Horek, bener. Thomas Alva Edison. Edison. Penemunya itu. Iya, kantong matanya kayak kantong. Semakin tua Indonesia, semakin banyak permasalahan, kan? Benar. Suka ope biasanya orang udah tua. Ope itu lupa. Oh, pelupa. Iya. Oke. Jadi kita sebagai masyarakat sering dilupain. Oh. Itu Indonesia semakin tua itu. Semakin tua semakin Iya. melupakan siapa. Tepuk tangan dulu teman-teman yang udah nonton. Emang. Tapi sekarang juga kayak Indonesia tuh apa-apa pajak gitu-gitu ya. Jadi paling lagi- pajak kan di jalan pendidikan Iya. sana kan. Semakin tua usia Indonesia, Pajak. semakin banyak kebutuhan. Biasanya orang Oke. sudah usia-usia segitu tuh kan. Tua gitu ya. Mau kasih cucu biasanya Cucu. tuh. Kasih ponakan bagi-bagiannya, kasih anak biasanya. Oh iya, benar jadinya ya Semakin- udah gitu Semakin ya. tua Indonesia itu, di situ dia Memakmurkan. permainannya di situ. Oke. Jadi gimana nanti di acara khotbah ini teman-teman yang membawakan materinya itu opininya itu tersampaikan. Iya. Jadi khotbah ini kita jelasin dulu. Konsepnya itu komedi sebenarnya. Komedi, oke. Komedi terpandai dan berhadiah. Mereka akan berkompetisi. Berkompetisi membawakan materi-materi yang pecah, Oke. belah, artinya membeli. Belah artinya beli. Ya. Beli. Terus Beli di- intinya ini bapak-bapak ini kan lucu banget kita. lucu banget. Mau jalan ke masjid ngelawak. Melawak Hey. segala aspek kehidupan ada Iya. kelucuan. Beli belanja ke sini, beli. Made keluar, Beli made, beli dipe, syukur nggak beli dipe kan main gitar dan nanti kan. Oke, mungkin kita langsung ini untuk memanggil ini kontestan pertamanya. kontestan pertama kita Jadi dia ada datang jauh-jauh dari dari Kampung Nelayan. kampung nelayan.
Karena sekarang ini kan pengibaran bendera bajak laut itu Banyak banget. Banyak banget ya. Deng deng deng. Iya. deng deng deng. Iya. Oke, benar. Iya kan? Dia Semakin tua usia negara itu semakin ini dia. Baper. Oh. Namanya orang tua kan, orang tua benar. baperan gitu. Oh, baper. Bendera bocah ini kan. Iya, orang itu kan dulu juga udah pernah dibilang yang penting tidak lebih tinggi daripada bendera Indonesia. Iya. Itu. Orang berkibarnya di kapal gimana cara mau tinggi? Iya. Bener ya, bener ya. Iya, gimana mau tinggi, tapi emang itu kenapa begitu-gitu harus dipermasalahkan gitu kan. Jadi langsung saja kita panggil ini. Langsung saja kita panggil, ini dia adalah peserta pertama. Kita sambut dengan meriah. Ini datang jauh-jauh dari Desa Nelayan. Ini dia, Teguh Maula. Oke. Bisa ini. Saya bacain dulu. Nama Teguh benar? Benar. Usia 38 benar? 37. Oh, 37. Beda satu, beda satu ya. Salah Niva, ini Fanta ya? Ya. Minuman favoritnya? Yang oren. Yang oren. IPK 4. 4,2. Oh, 4,2. Bisa Ada ya? 4,2 ya. 4,2. Bisa ke 4,2. Oke. Motor Vario. Ya, Oh, ya. karbu. Yang karbu. Karbu. Iya. Tulisnya karbu. Pelabuhan favorit Lembar. Ya. Foto Thanos sekarang. Itu Thanos sekarang. Sekarang foto Thanos, Oke. kebetulan. Rumah tipe 36. Ya. Ya. Oh, ya, benar ya. AC 1 PK? 2. Oh, 2. Oke, silakan. Oke. Data benar berarti. Data. Aman ya? Aman. Boleh? Saya Oh, mulai berarti silakan. nih? Boleh. Langsung lanjut. Main biola dulu teman-teman ya. Yang tahu lagunya boleh bareng nanti. Apa salahku? Apa salah ibuku? Ibuku pendekar kungfu. Emang kungfu banget ya ibu saya ya. Dan teman-teman, di hari kemerdekaan ini secara perasaan kalian happy enggak? Jawab ya, kenapa diam? Happy ya? Kalau kalian happy, harusnya kalian bisa ngerespon lagu saya ini. Bukan lagu kungfu bang, bukan. Bukan. Anjay. Sekian, saya Teguh Maulana, terima kasih. Oh belum ya? Boleh? Belum ya? Guru les kan? Ya biola itu cuma hobi teman-teman. Jujur dulu cita-cita saya sebenarnya dari kecil adalah pengen jadi polisi. Pengen banget. Cuma saya gagal gitu. Gara-gara gigi saya berlubang sama kurangin ini waktu itu. Kurang 5 juta apa ya waktu itu ya. Makanya udah jadi nelayan aja deh lagi gitu. Dan teman-teman, kenalin nama saya Teguh Maula. Saya dari Tanjung Luar, Lombok Timur. Ada yang tahu Tanjung Luar? Oh, ada yang tahu ya? Oke. Anggap ini Pulau Lombok, teman-teman. Nah, daerah Jempol ini daerah Sekotong nih. Tanjung Luar ada di Kelingking. Kelingking mas-mas kameramen itu tapi. Jauh banget, sumpah. Jauh banget. Saya butuh nyebrang ke sini. Tadi aja saya ke sini naik banana boat, Bang. Tahu banana boat kan? Ya. Kalau banana tahu enggak? Tahu. Banana itu hostnya Mata Najwa. Nah, itu dia. Banana maksudnya. Dan sebagai nelayan teman-teman, saya adalah OPM. One Piece Mania tapi. One Piece Mania. Bukan OPM yang jauh itu ya, bukan. One Piece Mania. Dan sebagai OPM One Piece maksudnya, saya mulai bajak laut saya teman-teman. Bajak laut kecil-kecilan masih. Dulu saya cuma 3. Yang pertama namanya Mas Wowo. Ya, saya rekrut itu karena dia gemoy. Terus karena dia mantan tentara Vietnam. Ya, sama dia ahli banget strategi perang. Walaupun perang sarung ya, cuma ahli gitu. Ahli banget. Terus kru saya yang kedua namanya Mas Pupu.
Asli pelangap-pelongok dia di kapal saya nih. Berguna. Sempat saya kepikiran waktu itu pengen jadiin dia umpan hiu. Cuma, enggak jadi dah. Karena dia masuk kapal saya tuh lewat titipan paman. Titipan paman. Ya, paman. Ya udah deh, jadi deh, saya bilang gitu. Terus kru saya yang ketiga namanya Pak Jojo. Emang kru saya pengulangan semua namanya teman-teman. Aneh emang. Pak Jojo namanya. Dia tuh tukang kayu. Dia yang buat kapal saya. Cuma pernah saya marahin dia waktu itu gara-gara pas saya suruh dia bangun tiang kapal. Yang dia bangun malah dinasti. Kenapa bangun dinasti Pak? Saya gituin. Lah kok tanya saya dulu. Terus siapa saya tanya? Kalau enggak kamu. Dan jujur teman-teman belakangan ini saya lagi kesel gitu. Sebagai penggemar One Piece. Pemerintah kita takut sama bendera One Piece. Ya Allah. Kenapa? Nggak masuk akal banget sumpah. Maksud saya gini. Di saat Amerika takut disaingi Cina. Israel takut Palestina merdeka. Indonesia takut sama sehelai bendera. Kenapa? Nggak masuk akal banget. Sama nggak masuk akalnya saya kayak ketakutannya Raffi Ahmad. Tahu kan Raffi Ahmad dia takut sama rambutan? Tahu kan? Sama rambutan, ya Allah. Kenapa rambutan? Emang pas dia buka rambutan itu di dalamnya ada tentara Israel? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Perdana Menteri Israel tuh, Netanyahu. Tahu nggak? Netanyahu. Nggak tahu ya, saya curiganya Netanyahu itu punya garis keturunan Bojo gitu. Ya, Bima. Karena dari namanya kan Netanyahu. Nama panjangnya Netanyahu Gomi. Lenga Maitake gitu. Kenapa ditakutin? Aneh pokoknya. Karena pemerintah takut sama bendera One Piece. Akhirnya pengibaran bendera dilarang gitu. Ya Allah. Maksudnya bisa gak sih ngelarang sesuatu yang masuk akal aja gitu? Sonhorek contohnya tuh. Sonhorek. Itu wajib dilarang itu. Saya yakin teman-teman ya. 1000-2000 bendera One Piece berkibar. Nggak akan mengurangi nasionalisme satu orang. Nggak akan. Sementara satu sonhorek berkibar. Ini besar banget berkibar ya sonhorek. Itu bisa mengurangi daya kemampuan mendengar 1000-2000 masyarakat Pasuruan. Iya kan? Pusatnya di sana, Pasuruan. Aneh. Thomas Alva Edison tuh tahu ya? Viral banget ya waktu itu. Ada videonya yang viral banget itu pas dia gini. Dia lagi mikir serius kan? Serius. Ini soundnya nih. Serius. Terus dengan matanya yang udah tidur 3 hari kayaknya tuh. Serius. Terus ke sini. Gini dia mikir lagi. Baru dia nyeting sound. Dan itu viral teman-teman. FYP di semua media sosial. Banyak orang yang memparodikan video itu. Ya tahu ya. Maksud saya ketika orang memparodikan video itu. Saya malah mikir gitu. Ini Mas Thomas ini dipikirannya apa ya? Apa yang dia pikirin gitu. Saya curiganya jangan-jangan pas dia mikir kan. Bass oke. Treble oke. RCTI oke. Ngapain ya? Terus harus ngapain ini? Sekak gitu terus. Mencatur, enggak tahu kan? Pikirannya dia enggak tahu kita. Terus apa ya? Kenapa negara kita malah ngurusin hal yang enggak penting gitu bendera One Piece? Maksud saya daripada ngurusin bendera One Piece, kenapa enggak ngurusin rancangan undang-undang perampasan aset koruptor? Karena itu yang paling penting. Itu yang masyarakat pengen gitu. Oke, anggaplah pejabat-pejabat kita enggak mau gitu ngurus rancangan itu. Ya udah urus saja moralmu gitu. Urus saja akhlakmu. Peraturan yang sehat ya semuanya. Yang kami. Nah, itu dia. Tapi ya tahu ya teman-teman, kayaknya kita harus sama-sama sepakat deh kalau pejabat kita itu enggak semuanya pinter-pinter. Ada aja pejabat kita yang non pinter. Apa bahasanya? Goblok. Goblok. Kalau ada pejabat yang enggak terima saya bilang goblok, sini ada IQ. Adu wawasan, adu pengetahuan.
Sama Rocky Gerung tapi jangan sama saya. Ya, saya cuma nelayan. Nenek moyangku cuma coro pelaut, sumpah. Aduh Rocky Gerung, kecuali nenek moyangku Rocky Gerung. Boleh deh. Debat filsafat kita. Maksudnya kenapa mikirin bendera bajak laut sih Allah? Daripada pejabat kita mikirin bendera bajak laut, kenapa enggak mikirin nasib pelaut? Nasib seorang nelayan seperti saya. Kenapa gitu? Minimal pikirin apa kayak gitu, kayak Jasara Harja Kelautan, BPJS tergigit hiu. Atau minimal bekali kami dengan fasilitas alat komunikasi yang memadai gitu, biar menunjang kami, biar menunjang keselamatan kami gitu. Soalnya pernah teman-teman, ini sumpah bukan cerita bohong ini. Saya pernah melaut dan terjebak badai. Badai yang sebadai-badainya, ya Allah merinding saya tuh. Badai yang sebadai-badainya, langit gelap, angin kenceng, hujan deras, ombak kiri kanan. Dan itu mengerikan sekali teman-teman. Jam 2 malam, mengerikan banget. Suasana laut waktu itu cocok sekali dikasih backsound yang yo ho, all hand, hoist the colors high. Tahu ya? Tahu yang itu ya? Cocok. Cocok sekali dikasih backsound itu karena mengerikan banget teman-teman. Sumpah, menakutkan. Dan yang bisa saya lakukan waktu itu cuma duduk menggigil di pojok perahu. Sambil berdoa, ya Allah, ya Tuhan. Yo, all hand. Itu kan artinya ya Allah selamatkan aku. Oh bukan ya? Kenapa saya berdoa kayak gitu dulu, goblok ya? Setelah menggigil kayak gitu teman-teman berdoa, yang saya lakukan adalah mengeluh gitu. Ngeluh sengeluh-ngeluhnya. Ya Allah, pekerjaan apa nelayan ini? Saya udah capek-capek sekolah, capek-capek kuliah, ujung-ujungnya jadi nelayan lagi. Anjing. Ijazah S1 saya enggak kepake gitu, berguna. Masalahnya ada orang di luar sana yang ijazah S1-nya diduga palsu, tapi bisa jadi presiden. Teman-teman, kibarkan bendera One Piece. Saya Thomas Alva Edison, terima kasih. Terima kasih atas penampilannya Bapak Teguh. Oke. Kapal tongkangnya dipinggirin gue ya. Aman. Diparkir di depan. Iya. Orang Honda mau keluar. Orang Honda banget. Orang Honda banget ya. Di sebelah. Oh iya di sebelah. Dekat sini ya. ada ruko. Oh, ada ruko ya, iya. Jadi bener. tadi kita lihat penampilan dari Teguh. Teguh, Dari armadanya dia tuh Wis. ada Wowo, Ada Wowo, ada Fufu, ada Jojo. ada Jojo. Ya, Jo. Buka pintu. Jojo di depan pintu. Tapi kalau saya lihat dari armadanya Teguh tadi, ada satu armadanya dia memang sukses. Armadanya yang sukses. Iya. Mungkin karena dia pulang pagi, pergi pagi. Dia punya side bisnis atau bisnis baru sepertinya. Apa tuh? Saya lihat ini di Perlimaan Ampenan, Persimpang 5. Simpang 5, sebelah kiri dekat toko bangunan ada Fufu Pavo. Oh iya ada. Mama barbar. Oh bisnis sampingan. Bisnis sampingan. Ya. Memang Siapa sukses, tahu, sukses. Siapa tahu untuk nyuci Iya, juga. memang gitu memang konsepnya. Setiap mau memang. kesana tutup. Oh tutup ya, tutup. Tapi kok tetap banyak karyawannya ya. Tapi iya. bosnya kemarin kunjungan ke sini. Kunjungan? Iya, kunker kan ada Oh. yang ke sini. Iya. Iya, Emang iya, tapi iya. emang begitu ya, emang banyak banget keresahan. Emang bukan dari emang yang daratan aja, tepi laut ini Tepi juga laut banyak ini. dan memang harus diperhatikan. Ya, Bang. harus diperhatikan ini. Makanya itu terima kasih banget. Iya, karena terima sudah kasih lah dari profesi nelayan ini akhirnya kita bisa makan ikan cumi, cuma miskol. cuma misko. Apalagi ikan teri. Terima gaji. Apalagi kakap. Tongkol. Jangan dibalik, jangan dapat Iya. sepeda nanti maksudnya. Iya. Memang presiden kita itu memperhatikan banget nelayan Nelayan, ini. Sampai nelayan. dijadiin pertanyaan-pertanyaan unggulan ketika memang ada
Iya, ada ini Iya, ya. sebutkan 5 nama IKN kan? Iya, ikan nih nama IKN. Nama IKN. Nama IKN. Kalimantan. Iya. Tongkol, IKN Tongkol, jangan dibalik. Oke. Iya, lotkol. Oke. Udahlah, cukup kita lihat tadi Teguh. Oke, dari Bapak Teguh. Oh iya, bagus Bapak banget. Teguh, oke banget seorang nelayan. Bisa membawakan Keresahannya? Untung nggak kerusuhan. Waduh, 98 mah itu. 98 mah itu, Untung Pak. kerusuhan. Mungkin yang selanjutnya ini dia bakal lebih satset ini. Satset tadi di tepi lautan, sekarang ada di tepi kota. Wah, itu dia. Pejuang rupiah, Pejuang rupiah, bintang 5. bintang 5 di setiap kecelakaan ada. Ada. Kalau diganggu satu yang datang 1.000. Iya. Padahal cuma warung lalapan biasa. Ijo semua lagi ya. Untung Iya. nggak kering. Kenapa tuh? Nggak ada jokes tongkrongan. Jok songkrongan kering, kirain mah telepon. Iya. Kering. jokes tongkrong. Oke. Iya. Ya. Langsung saja saya Langsung sudah tidak saja. sabar. Nggak sabar gitu. kita Sesudah lihat. memesan sesuai aplikasi. Bener, ini bener. Dia ini. adalah seorang ojek online. Ojek online. Langsung kita sambut, ini dia Rian Oranja. Asik. B. Oke. Dededam. Dedam. Kenapa saya bilang dededam, teman-teman? Karena pembeli adalah raja. Wih. Dedam. Iya. Bacain dulu nih datanya. Baca, ini namanya. Nama bener ini nama. Rian Oranja. Benar. Asli Thailand KW. Thailand. Thailand. Oke, biasa berkeliling di mana? Di Pattaya. 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 Oh, sebelahnya Mangga. Pattaya. Oh, iya. Pattaya, California. Wih. Beda lagi. Beda lagi ya. Oh, beda lagi. Ini punya track record mendapatkan order handuk jatuh. Oh, ada. Oke, boleh. Kos-kosan belakang Golden Palace. Jangan itu tadi. Oh, jangan ya. Oh iya, udah ditandain, gak usah dibaca berarti. Oke. Konten terbaik di Twitter 1 menit. Lanjut What? grup Telegram. Waduh. Iya, eksklusif banget. Videonya memang. Udah dibelur muka saya itu. Belum ya. Iya. Oke. Oke. Boleh, Mas Rian? Data sesuai. Data sesuai ya. Langsung saja Oke. langsung. Oke, selamat malam teman-teman. Perkenalkan saya Rian Oranja dan saya ojol Thailand KW. Pepatah Thailand pernah mengatakan, "Lai nak hap chang le nang lai kemerdekaan nang lai hap nai." Cakep. Itu artinya selamat hari kemerdekaan buat negara Gabon. Benar, negara Gabon hari kemerdekaannya sama kayak kita Indonesia. Dan saya bingung banget di Indonesia ini sekarang. Ada kemarin Asosiasi Pengguna Truk Indonesia. Pengen banget ngibarin bendera di truknya. Di umur Indonesia yang 80 tahun. Baru dia mau mengibarkan bendera Indonesia. Pengen banget dapat warisan. Kayak kita dong ojol. Saya baru dari lahir dari ojol. Udah mengibarkan bendera di dada saya. Kurang Indonesia apa saya teman-teman? Dan saya mau membahas negara Gabon sama negara Indonesia. Negara kita ini beda banget sama negara ini. Negara ini tidak menggunakan Pancasila. Sedangkan negara kita menggunakan Pancasila. Kemarin di negara ini ada atletnya juara 1 dapat medali emas. Cuma dibayar nasi kotak. Kalau di negara kita, bukan cuma nasi kotak dikasihnya. Setantri-tantrinya dikasih. Dan di Indonesia itu ada Pancasila sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut saya itu udah mati teman-teman. Karena keadilan di Indonesia ini menurut saya udah mati. Yang pertama BPJS. Saya udah rela-rela bekerja keras mencari customer untuk BPJS. Kemarin anak saya sakit, saya bawa ke rumah sakit. Di situ dokternya bilang, "Mas, BPJS-nya nggak berlaku kalau anaknya belum panasnya 40." Ini gimana kalau anak saya di panasnya 40, ada orang iseng naruhin tepung. Jadi pizza dia. Pengen banget nunggu panas gitu.
Apalagi keadilan sekarang ini. Judi online teman-teman. Kok bisa pemainnya yang ditangkap, yang ngelapor bandar. Saya jadi ingat dulu ada anggota DPR RI main judi online. Tapi nggak ketangkep karena alasannya bagus. Pas ditanya dia lagi main dinner candy. Komedi ini mas. Komedi. Dan menurut saya sila kedua. Sila kedua. Malum orang Thailand teman-teman. Saya lupa sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Maksud saya, beradabnya di mana? Customer saya sekarang kebanyakan tidak beradab. Sumpah kemarin saya dapat orderan dari perumahan menuju puskesmas. Nyampe rumahnya, tiba-tiba dia bilang, Mas sebenarnya saya tidak mau ke puskesmas. Saya cuma mau nyuruh masnya pasang tabung gas. Kok bisa nyuruh saya pasang tabung gas gitu? Yang lebih aneh, ada customer saya ngorder, suruh saya tangkap ular. Masalahnya teman-teman, ongkosnya cuma 8.000. Pakai promo lagi. Yang dibayar cuma 1.500. Kok bisa suruh saya nangkap ular? Betadin aja nggak segitu. Pas saya masuk, ularnya di kloset. Udah bukan job desk saya lagi. Job desk saya kan cuma nganter makanan sama penumpang. Bukan nganterin diri ke liang lahat. Apalagi liang kloset. Tidak masuk akal. Belum lagi ibu-ibu. Kalau ngorder semaunya. Benar, saya pernah lagi batuk pilek teman-teman. Dari situ saya tidak mau mengambil penumpang. Karena pernah saya lagi batuk. Buat penumpang, saya batuk dikasih bintang 1. Waktu COVID sih. Dikasih bintang 1. Dari situ saya nggak mau lagi. Ketika saya batuk pilek saya nggak mau. Datanglah orderan dari ibu-ibu. Gosen, nganter barang. Pohon kaktus. 5 biji. 3 saya taruh di depan, 2 di belakang. Yang jadi masalah ketika saya di jalan ketemu ibu-ibu. Biasalah ibu-ibu kalau lighting kanan belok kiri. Lighting kiri belok kanan. Padahal saya udah hafal ini. Oh, aman. Benar saja di perempatan dia lighting kanan. Wah, belok kiri. Saya nyalip lewat kanan, dia belok kanan. Saya tiba-tiba ngerem mendadak teman-teman. Semua badan saya nempel di pohon kaktus. Sumpah sebadan-badan saya semuanya. Saya ngerasa lagi di akupuntur teman-teman. Yang tadinya saya batuk pilek mani encer hilang dia. Terlalu encer. Tapi pernah teman-teman, momen yang mengenakkan banget, sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil banget menurut saya. Saya dapat customer bule. Walaupun saya nggak bisa bahasa Inggris teman-teman. Tapi waktu itu saya senang banget. Bule ini sendirian. Wih, saya gonceng. Karena saya nggak bisa bahasa Inggris, saya diem aja teman-teman. Tapi dia duduknya jauh banget. Waktu itu dia duduknya di Abu Dhabi kalau nggak salah. Jauh banget. Ini saya mau ngomong sama dia, saya nggak bisa. Kayak orang yang lagi pacaran, yang lagi kelahi gitu. Salah saya apa? Saya mikirnya. Apa gara-gara saya nggak beliin dia kuaci? Dari situ saya nggak berhenti. Gonceng customer yang sendirian. Milihlah saya dapatlah customer bule ibu-ibu. Bawa anaknya. Saya perlakukan istimewa banget teman-teman. Anaknya saya taruh di depan, ibunya di belakang.
Sumpah itu pertama kali saya rasanya kayak goncang keluarga kecil saya rasanya. Panggil aku Dedi sambil jalan teman-teman. Tapi belum keluarga kecil namanya kalau masih pegangan di pundak. Saya bilang sama dia, sorry sir, you hand not in here. Because policeman in the road put you hand in here. Akhirnya saya dipeluk. Tapi duduknya masih di sepanger. Gini. And you, Oke. Di jalan itu gitu-gitu aja. Tipis-tipis aja bang. Kita lanjut materi lain aja bang. Dan saya paling kesel teman-teman. Ketika ada yang ngobrol di jalan. Sumpah, serasa dia lagi nerima tamu di jalan gitu, tahu kan? Ada orang lagi naik motor, sampingnya naik motor, ngobrol. Kayak nggak punya teras saja tempatnya ngobrol. Pengen banget saya nimbrung, apa sih kalian obrolin gitu. Akhirnya saya nggak pernah ngobrol sama customer saya teman-teman. Pernah saya lagi diem, customer saya diem. Saya nggak mau ngobrol ini. Tapi serasa lagi ada obrolan. Jalan tret. Apa mas? Apa mbak? Jalan lagi. Apa mbak? Apa mas? Nyampe lokasi tujuan, saya dikasih bintang 5. Dan di komen, drivernya asik. Asik banget saya mikirnya. Belum lagi yang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masih di Pancasila teman-teman. Saya pernah dapat customer. Namanya aneh banget. Nama di aplikasinya itu blep-blep. Blep-blep. Sumpah saya ngantar ke perumahan. Saya chatting. Rumahnya nomor berapa? Sesuai lokasi aja mas. Masalahnya kan banyak rumah di situ. Pas nyampe security saya nanya. Pak, rumah blep-blep di mana ya? Blep-blep. Bentar mas saya tanyain. Bu Wood. Rumahnya blep-blep di mana? Oh ini anaknya Pak Tung Sahur. Oh ini perumahan apa sih? Oh bunyi-bunyian residen. Memang bunyi-bunyian teman-teman. Memang bunyi-bunyian. Tapi saya paling anti ngantar ke perumahan teman-teman. Kayaknya banyak anjingnya yang galak-galak. Pernah saya ngantar ke perumahan yang banyak anjingnya. Sumpah saya kaget banget waktu itu saya dikejar. Tapi saya ingat pesan kakek saya. Rian, kalau kamu dikejar, kamu jongkok. Kenapa kek? Biar kakimu gak digigit. Pernah dengar? Biar memang kaki gak digigit teman-teman. Tapi hidung kita yang dijilat. Saya gak mau pakai nasihat kakek saya. Saya ingat nasihat nenek saya. Rian kalau kamu dikejar sama anjing tahan napasmu. Makin aneh nenek saya. Yang lebih aneh saya coba. Dan alhamdulillah berhasil teman-teman. Saya pingsan. Karena saya lupa tanya nenek saya berapa lama saya harus tahan napas. Terima kasih saya Rian Oranje. Udah ini. Balik. Oke. Balik. Terima kasih atas penampilannya Rian Gojek. Oke. Terbaik. Ini Rian Gojek ini sesuai dia nih. Sesuai ya? Sesuai. Gojek, gondrong, Apa jengkel ya. Gondrong. Kirain mah bejek. Udah hujan bejek, gak ada ojek. Rian Oranje aja. Tapi bener nih, Bener tadi yang ini. dibahas sama Rian Oranje tadi ternyata saya tahu ada fun fact. Ternyata penyakit money encer itu penyakit orang-orang pemerintahan. Asik. Money encer. Iya. Masuk. Gokil. Tadi dia bahas BPJS. BPJS. Budget pas-pasan, jiwa selengker. Wih, selengker banget. BPJS. Iya kan, polisi itu baik. Polisi itu baik, Iya, pasti. polisi itu baik. Selengker. Semuanya Soalnya baik. yang tadi kan yang pertama pengen masuk polisi. Pengen masuk polisi. Nyambung jadinya, Oh, nyambung. tapi kurang kan? Kurang. Nah, itu sudah. Iya, heeh. Kan padahal gratis kan masuk. Iya, gratis. Terus Tapi apa kan- lagi nih? Iya, tapi emang begitu kan, memang ternyata itu dari tepian kota. Tepian kota. Nah, ini ada dari selanjutnya ini peserta atau pokoknya nih orang yang dari tepian rindu. Asik tepian Rindu menganggur, rindu rutinitas bagaimana bangun siang, Asik. karena rutinitasnya bangun pagi terus. Ih, dia ke Gramet toko buku belinya apa? Beli apa?
kiat masuk PNS. Iya, itu yang paling dicari. Iya. Paling dicari. Jadi dia selalu menerapkan kehidupannya selalu PNS. Wis, apa-apa semua. PNS, pegawai negeri stand up. Stand up. Pegawai Asik. negeri stand up, iya. PNS, pegawai nyeduh sasetan. Sasetan, kopi sasetan, Iya. hampir aja ya. Iya, yang itu aja pokoknya. Tapi saya menarik sih, ini harusnya PNS apa nih keresahannya tentang Kita nggak tahu, mereka tidak ada keresahan. siapa tahu. Siapa tahu. Buktinya nih ya, tadi PPATK menyatakan bahwa 27.000 penerima bansos kebanyakan pegawai BUMN. Gimana rasanya? Gimana? Bansos. Bansos. Nggak usah resah mereka, udah begitu udah dapat bansos. Bantuan sosmed kan? Iya, endorse dong kakak. Iya, aduh, tapi mereka harusnya netral kan? Netral. Harusnya netral, tapi Iya. harusnya punya keresahan nih. Iya. Penasaran nggak? Penasaran saya. Langsung aja nih kita nih. Kita panggil, ini Langsung dia namanya Rio. Praditya. Tuh, bisa kita lihat penampilan Bapak ini sangat menjanjikan. Woi, Sangat gokil. menjanjikan, sangat menjanjikan. Sudah kayak ini suaminya Nagita Slavina. Siapa tuh? Rapi amat. Wih, gokil. Rio Praditya. Iya, betul, Umur Bapak. 35 ya? 35,7 FM. Bukan. Iya, Siaran lagi bentar siaran Sama lagi dia, bentar. iya. Oke, ini makanan favoritnya nasi goreng. Kok tahu? Karena kamu telah menggoreng hatiku. Aduh. Ini SK masih di bank SK. Iya dari, Oh, iya betul. Sejak dilantik langsung di bank. Bener data SK masih di bank. Untuk ngambil motor beat nih ya. Ngambil motor beat doang ya. Gak ada SK ya udah nggak apa-apa. Orang mah punya Beda-beda alasan ya. kebutuhan. Iya, oke udah. Tapi boleh. sebelum itu, Oh, apa nih? tolong dibantu lah mas ya. Iya. Tradisi masa lalu. Tradisi. Sekarang sudah tidak ada. Nggak ada. Kita tidak ada yang Sudah kayak tidak gitu ada. di Indonesia. Tidak ada, kita Di mau usia clear, Indonesia 80 tahun tradisi itu sudah tidak ada. Sudah tidak ada, clear berarti? Curious. Tulis ya. Iya. Sablon sendiri kasih di sini. Biasa gitu. Oke, sesuai data. Sesuai data. Boleh silakan dimulai. Oke, terima kasih. Mas Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam masyarakat sipil. Dikit banget ya penontonnya. Kayak jumlah lapangan kerja di negeri ini. Tahun 1930. Iya, memang sedikit waktu itu. Iya. Kenalin teman-teman, saya Rio Praditya. Dan saya dibesarkan di keluarga birokrasi. Bapak saya kepala biro, ibu saya dagang terasi. Sebagai keluarga birokrasi, kami terbiasa untuk melaksanakan pola hidup yang transparan dan akuntabel. Contoh ya, masnya, dulu waktu ngerjain PR biasa diawasi siapa? Orang tua, saudara, tetangga. Saya beda teman-teman. Saya ngerjain PR diawasi ombudsman. Uang bulanan saya itu dipantau OJK teman-teman. Saya harus belanjain itu setiap hari. Karena kalau nggak ada transaksi selama 3 bulan, takutnya rekening saya diblokir. Sudah mah susah nyari kerja, tabungan diblokir. Aduh. Memang parah banget orang tua saya di rumah ya. Di rumah tuh. Dan transparansi akuntabel teman-teman. Saya tuh ya kalau sebelum masuk rumah, biasanya itu apel pagi. Habis itu berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Habis itu di depan pintu tuh ada absensi fingerprint. Terima kasih. Sama-sama, baru boleh masuk. Selain itu teman-teman, di keluarga saya itu menerapkan sistem reward and punishment. Kalau kita buat salah 1 kali, biasanya teguran lisan orang tua. Salah 2 kali, itu sanksinya penurunan pangkat. Dari anak kandung jadi anak angkat. Salah berkali-kali ini berbahaya teman-teman. Itu sanksinya bisa dimutasi ke panti asuhan. Untungnya belum pernah. Tapi keluarga saya sangat fair ya teman-teman. Kalau kita berprestasi juga rewardnya nggak main-main. Dulu saya terakhir ingat ya, waktu itu saya juara kelas, rewardnya itu
promosi ke keluarga yang lebih baik ya. Jadi pindah rumah. Dan ngomongin kemerdekaan teman-teman ya. Di zaman sekarang itu paling susah untuk kemerdekaan atau kebebasan finansial ya. Setuju nggak? Alias financial freedom. Dan alhamdulillah di saat ini saya sudah setengah jalan menuju ke financial freedom ya. Karena saya sudah nemu sial dan free-nya gitu. Nggak apa-apa, yang penting kan setengah jalan gitu. Makanya jujur ya, di khotbah show ini saya tuh nggak ngejar uang tunai hadiahnya nggak. Karena saya sadar ya, hidup saya tuh nggak se-challenging dua orang sahabat saya tadi. Bayangin ya, siapa? Rian Ojol. Dia itu setiap hari harus bertarung dengan karbon monoksida, radikal bebas, dan razia gabungan. Ya? Belum lagi siapa? Teguh sang nelayan. Dia kalau jerayut. Teguh sang nelayan itu kalau melaut resikonya apa? Digigit orang snorkeling. Bahaya. Bahkan ya, sekarang beliau itu sudah banting setir menjadi pemain biola tadi ya. Itu kabarnya ya, senar biolanya itu berasal dari senar pukat harimau, teman-teman. Biar gampang menangkap nada-nada katanya. Tadi teman-teman dengar ya, waktu dia mainkan biola digesek itu keluar nada G mayor. Mayor Teddy. Bukan. Udah jadi letkol sekarang ya. Iya. Dia tuh ngeluarin nada-nada mayor. Karena kalau minor itu orang jujur di negeri ini. Tapi ya, kemerdekaan kan ya. Biasanya tuh di Agustusan ini tuh banyak event lari teman-teman. Dan saya tuh sudah sedang mulai senang hidup sehat ya. Karena saya sadar ya, kalau ASN sakit, siapa lagi yang dijulitin rakyat ya kan? Dan saya tuh selain olahraga sekarang juga sudah mulai makanan hidup sehat. Gorengan dikurangin ya. Apalagi gula. Gula itu menurut WHO teman-teman sangat berbahaya. Karena selain menyebabkan obesitas, dapat menyebabkan orang masuk penjara. Yang impor, ya. Saya kan suka gula alami saya. Dan ini ya, kemerdekaan itu juga sering banget ada ini. Lomba-lomba. Teman-teman tahu ya, sekarang yang sedang populer tuh lomba apa? Tarik tambang. Tambang nikel tapi. Ada lagi tuh, lomba yang sedang populer tuh merias dengan mata tertutup. Yang ditutup matanya, yang buta hatinya terhadap jeritan rakyat. Gitu-gitu aja dah materi saya sampai habis. Tapi ya, makanya saya tahu ya, saudara saya tadi tuh, dua sosok hebat itu, hidupnya enggak challenging, hidup saya enggak challenging dia gitu. Kalau saya di sini berdiri kan, ya hitung-hitung untuk sosialisasi layanan pemerintah lah gitu. Enggak terlalu kompetisi saya. Saya kesini aja pakai SPPD teman-teman. Mas Bram ada stempel tolong. Ya, biar bisa cair soalnya nggak bisa cair. Dan teman-teman ya, sebagai ASN saya juga tuh sebenarnya lagi kesel sama calo di Indonesia. Teman-teman tuh tahu calo ya? Calo adalah orang yang mendapatkan uang dari pengurusan dokumen. Dan saya ini true story, saya pernah ditilang polisi karena nggak bawa SIM waktu itu, memang salah saya. Dan akhirnya waktu sidang tilang, saya baru standar motor sudah disamperin calo. Samperin kan, Mas, mau sidang tilang? Bukan mau ikut kuis. Sidang tilang mas. Gini mas, masnya duduk di sini, cukup bayar 2 kali lipat, nanti saya ngurusin selesai. Gak mau saya kan. Maksudnya terlalu mahal tuh 2 kali. Ya udah, karena masnya customer pertama, mau bayar 2 kali lipat atau pilih saku kanan saya katanya. Padahal kiri ditunjuk. Kok jadi kuis mas ini? Boleh diganti kata-kata hari ini gak? Sekalian nawar kan ya teman-temannya. Itu calo teman-teman. Takutnya begini,
Takutnya sistem calo di Indonesia ini sudah menjadi warisan budaya non benda, teman-teman. Itu setara kayak apa? Keris dan batik. Takutnya itu sistem percaloan sudah ada di seluruh instansi. Bayangin loh. Bayangin misalnya ada orang mau ke rumah sakit antar istrinya melahirkan. Baru standar motor disamperin calo rumah sakit. Wah, selamat pagi Bapak. Ada yang bisa saya bantu? Ini Mas, istri saya mau melahirkan. Wah, kebetulan Bapak kita lagi ada promo. Melahirkan 1 gratis 1. Tapi anak saya cuma 1 Pak. Wah, cuma 1? Bikin lagi aja Mas. Nggak bisa bikin lah. Nggak bisa bikin, kita bantu bikinnya Mas. Nah, itu calo ya, kelihatannya membantu padahal merugikan teman-teman. Pesan moral aja, kan ini khotbah ya. Kalau nggak dapat ketawa ya dapat hikmah lah kalian semua. Ada juga calo tenaga kerja, mungkin teman-teman di usia saya juga pernah ada calo tenaga kerja yang suka ke komplek tuh pakai seragam dia biasanya. Dia tuh nawarin kan, Pak mau kerja di Dubai gajinya 40 juta per bulan katanya. Wih, saya gila tanya kan, kalau Mas jadi sales tenaga kerja ini gimana? Berapa gajinya? UMR lah kita loh. Kenapa nggak Bapak aja yang pergi ke Dubai gitu kan? Kenapa harus nawarin orang? Makanya saya trauma teman-teman. Kalau ada orang berseragam datang ke rumah. Orang berseragam yang datang ke rumah yang paling saya suka itu cuma sales Yakult. Ada seragam batik pink ya. Karena dia selalu datang dengan membawa pesan-pesan kebaikan. Cintai ususmu ya Kak, baik Kakak gitu kan. Selalu pesan kebaikan. Dan terakhir teman-teman, ada juga calo yang saya paling, ini lebih mengarah ke penipu teman-teman. Ada di kompleks saya berkeliaran waktu itu. Dia datang, terus panggil Bapak, ada Bapak gitu kan? Ada, datanglah kepala rumah tangga gitu. Saya tetangganya kebetulan. Gimana Pak? Pak ini anak Sida lulus Akpol katanya. Wih kaget kan tetangga saya. Kok bisa dia lulus Akpol? Kapan dia daftar? Memang tidak pernah daftar Pak. Tapi kita sebagai panitia bisa menentukan bahwa anak Bapak lulus Akpol dia bilang. Semakin kaget dia kan Bapak itu. Soalnya anaknya masih TKB teman-teman. Kok bisa dia lulus Akpol gitu. Dia bilang anak saya masih TKB kok bisa lulus Akpol. Ya udah kalau gitu Bapak aja lah. Ada nih lawan kerja ke Dubai gajinya 40 juta per bulan. Sekian dari saya Rio, terima kasih teman-teman. Terima kasih Bapak Rio. Terima kasih. Ini PPD-nya nanti di stempel, nanti bisa dirembes. Uangnya tadi. Oh iya. Iya. Properti teman-teman. Oke, terima kasih. Itulah dia penampilan dari Bapak Rio. Rio Praditya ya. Bahas gula. Gula. Nah, kamu tahu iklan Aku Ingin Seperti Ayah? Aku ingin seperti ayah. Iya, Ah. itu kejadian itu di sistem sekarang ya. sistem sekarang Aku ingin seperti ayah. Oh iya. Ada soalnya anaknya kan, anaknya mengikuti jejak bapaknya. Iya. Cosplaynya diikutin, Cosplaynya diikutin ya. Semuanya memang ya. outfit OOTD-nya diikutin semua. Aku ingin seperti ayah. Karena buah tidak jauh jatuh dari dagangannya. dagangannya buah dagangan dia ya. Ya, Itulah itu, tadi keresahan ternyata PNS. keresahan dari seorang PNS, gula, calo, Jabodetabek. banyak sekali. banyak karena memang ya kita perlu dapat POV juga dari mereka gitu Iya, tentang bagaimana sih ini tentang tadi birokrasi kayak gitu, kemerdekaan tentang Jadi mereka itu membahas hal-hal yang dekat dengan dia terkait kemerdekaan. Seperti ya. itu. Apa kemerdekaannya untuk mereka? Iya, menurut versi dengan background profesi masing-masing. Iya. Kalau misalkan masih ada waktunya dia mau keluarin versi on the spot. Oh iya, ada 7 tuh lama. Ada 7. Ada 7 tuh. Agak lama ada itu. 7 ya. Jadi di Khotbahso ini Buat masuk tadi ada 3 penampil. 3 penampil. Yang pertama Ada Teguh Maula, Teguh Maula, ada Rian Oranje dan Rian juga Oranje Rio dan Praditya. Itu. Jadi khotbah adalah komedi terpandai dan berhadiah. Jadi mereka yang tampil tadi tuh bakal kita kasih hadiah. Bakal dapat hadiah nih. Bakal dapat Kita hadiah. kasih hadiah. Penilaiannya karena ini Indonesia, Penilaiannya. sepandai-pandainya orang akan kalah dengan orang yang beruntung. Jadi Nah. kita sudah diskusikan sesama panitia, Sesama panitia kita berdua, kita akan kocok nama-namanya gitu. Oke, mereka sudah lucu-lucu semua. Lucu semua. Sekarang mereka
akan bertanding siapa yang lebih Paling beruntung. keberuntungan yang diadu sebenarnya Keberuntungan. di acara ini, di acara khotbah ini adalah keberuntungan yang diadu. Yang tidak beruntung benar tadi dapat hikmahnya. Hikmahnya gitu aja. Penentuan juara 1, 2 dan 3 ditentukan di kocokan ini. Kocokan ini. Ada namanya nih. Ada kayaknya. nama, sini sudah ada 3 nama. 3 nama. Ya, nama titipan 1 nih. Ada titipan ya. Titipan ayah kayaknya. Iya. Ini Oke, namanya gimana? Kalhat. Ya. Kaleng berhadiah. Kalhat. Ya, Terus langsung. ini sebenarnya ini bekas tadi kan makanan. Oh, nakil. Nakilan, ya. Jadi kita buka sekarang nih apa gimana Langsung nih? kita buka aja. Kita keluarkan siapa? Kita keluarkan, siapa yang ngambil? Kamu yang ngambil? Saya yang ngambil. Oke. Oke, ada 3 Ini adil nama. ya, ini paling adil ini. Ini Sistem adil. paling adil ini, keberuntungan yang diadu. Keberuntungan, kocok, 1, kocok, 2, kocok, kocok, 3. kocok, kocok, set. Set. Kita akan lihat siapakah yang beruntung malam ini. Bats! Wis. Ini Dia lagi. dia juara berapa dulu? Hah? Juara berapa dulu? Juara 1, ini langsung satu Langsung satu ya? Satu orang. Langsung satu. Ini kan nomor urutnya ini. Nomor urut ya. Iya. Nomor urut langsung saja kita lihat. Ini dia nomor urut Bats! 2. Berkat doa anak. Doa anak. Anaknya lagi sakit. Anaknya lagi sakit. 40 derajat Celcius. 40 derajat, hampir jadi pizza. Hampir jadi pizza. Dia lagi. Langsung Dia kita lagi. panggil ke depan. Langsung kita Inilah dia panggil. juara kita di acara khotbah pertama ini. Dia adalah Rian Oranje. Terima kasih. Oke. Ini jadi kita sebagai panitia belum mempersiapkan hadiahnya Mas. Iya. Jadi kita sementara Luar biasa. kita kasih tanda bukti aja, tanda bukti. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Udah biasa. Ya, jadi kita Biasa. mungkin kita ini bisa kita punya pelakatnya. Ini juara 1 nggak kelihatan emang begitu emang di Indonesia sering tidak terlihat niat baik. Iya. Ini dia pelakatnya. Ya, tidak usah. Ini Nggak usah ya? simpan aja. Ini Nggak usah. buat properti nih. Jadi Properti kita ya? ke depan Kita ke depan. kita berikan sambutan lah ini untuk Mas Rian bisa memberikan sambutan buat teman-teman sudah juara 1. Siapa tahu ada. Ilaha Tuhan Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi Amin. wasallam. Lanjut. Dalam hati. Oh, dalam hati nggak Dalam apa hati. ya udah. Siapa tahu mau ada diomongin Ya, buat masyarakat silakan Indonesia. sambutan buat teman-teman sudah juara di acara khotbah ini. Terima kasih untuk khotbah sudah mengadakan hadiah ini. Mengadakan hadiah ini. Mengadakan lomba ini. Saya rasanya bahkan libur ngojek seminggu. Menikmati hasil. Nikmati hasil benar ya. Kalau sampai saya tidak juara tadi teman-teman, mungkin hijau di bawah. Udah banyak. Udah banyak. Udah calling tadi, udah calling. Siap-siap. Hijau. Siap-siap. Berkat siapa kamu dapat hadiah ini? Berkat keberuntungan. Keberuntungan dan doa anak. Doa anak. Kalau semisal kita hadirkan Agis di sini, apa yang akan kamu katakan? Anakmu cuma doa makan tapi. Iya, kalau mau balik lana, kalau mau balik lana doang nggak tuh? Ya udah, ada mungkin mau pesan-pesan buat ulang tahun Indonesia yang ke-80, Iya. semoga apa. Buat ulang tahun Indonesia yang ke-80, saya cuma berpesan, jangan menyakiti masyarakat. Cintai ususmu yang tiap hari. Udah itu ya. Udah itu aja, biar tidak disita. Oke. Oke. Terima kasih tepuk tangannya buat Rian. Terima kasih sudah berpartisipasi di acara khotbah. Oke, terima kasih. Siap. Oke, thank you. Gokil. Udah nih. Kita tutup. Ya, selesai sudah acara khotbah ini persembahan dari Kios Warlock. Kios Warlock, Ya. Kita juga ucapkan terima kasih buat Indonesia Indonesia yang sudah bertahan 80 tahun. 80 tahun dan tidak bubar. Tidak bubar. Walaupun ada wacana dari orang-orang itu bilang katanya bubar. Iya. Iya. Bubarkan. Bubar. Bikin usaha bareng. Benar. Bubar kacang hijau juga mau Iya, bisa. Ya. itu maksudnya. Tadi bubar itu Iya. bikin usaha bareng. Kita warga Indonesia paling tidak harus mendukung. Mendukung apapun di Indonesia Iya. kalau misalkan vibes-nya positif. Iya, positif. Iya, vibes. itu aja dia. Oke, terima kasih. Saya sebagai ketua pelaksana di sini. Saya sebagai asisten. Ya, kita mengucapkan selamat malam dan thank you semuanya. Khotbah. Bla, 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 bla.